Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Official Duisma dalam tayangan Langkah Cerdas. Nah, kali ini bersama saya Niluh Putu Diana Dewi SPD. Hari ini saya akan membahas mengenai peranan Indonesia dalam Perang Dingin. Sebelum kita lanjut, ada baiknya kalian untuk klik dulu like, komen, dan juga subscribe channel ini ya. Oke, sebelum kita membahas mengenai peranan Indonesia dalam Perang Dingin, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa sih itu Perang Dingin, jadi pengertiannya, kemudian latar belakang, serta dampaknya bagi dunia. Oke, sekarang kita lihat Perang Dingin itu bisa disebut dengan perang ideologi antara blok barat melawan blok timur. Jadi blok barat itu adalah Amerika yang berideologi kapitalis, sedangkan blok timur itu adalah Uni Soviet yang berideologi komunis. Selain perang dingin itu disebut dengan perang ideologi, ternyata perang dingin juga disebut dengan perang urat syaraf. Kenapa kok bisa disebut dengan perang urat syaraf? Karena kedua negara sama sekali tidak bersentuhan atau bisa dikatakan tidak saling berperang langsung, melainkan hanya menggunakan pihak ketiga atau berada di belakang layar. Contohnya nih, misalkan dalam perang Vietnam, si Amerika ini mendukung Vietnam Selatan dalam hal misalkan pendanaan serta persenjataannya. Kemudian untuk Uni Soviet, dia mendukung Vietnam Utara, seperti itu. Kemudian untuk latar belakangnya, kita lihat saja dengan peristiwa Perang Dunia Kedua. Jadi kedua negara ini ternyata si Amerika dan juga Uni Soviet ternyata merupakan pemenang Perang Dunia Kedua. Dan ternyata kedua negara ini sama sekali belum puas dengan kemenangan Perang Dunia tersebut dan menginginkan kekuatan serta kekuasaan yang jauh lebih besar lagi. Otomatis mereka memanfaatkan negara-negara yang lemah seperti negara yang kalah Perang Dunia Kedua dan juga negara yang baru merdeka. Adapun persaingan antara kedua blok ini kita bisa lihat dari segi ekonomi, kemudian militer dan juga teknologi. Dalam bidang ekonomi, di sini Amerika membuat suatu program yang disebut dengan Marshall Plan. Marshall Plan itu adalah memberikan bantuan dana bagi negara-negara yang kalah Perang Dunia Kedua. Sama dengan halnya Amerika, Uni Soviet juga tidak mau kalah. Dia meluncurkan suatu program yang bernama Molotov Plan. Di sini, Molotov Plan ini adalah memberikan bantuan dana bagi negara-negara Eropa Timur. Di bidang militer, ternyata kedua negara itu membentuk suatu kelompok atau aliansi. Mungkin kalau kalian itu biasanya sebutnya sebagai geng ya. Nah, mereka juga sama membuat suatu geng untuk memperkuat kekuatan dari persaingan mereka masing-masing. Nah, di sini dalam bidang militer, si Amerika membentuk suatu aliansi yang bernama NATO dan juga SEATO. Kemudian Uni Soviet sama membentuk juga yang namanya Kominfom dan juga ANSUS. Dari segi teknologi, persaingan mereka ini bukan hanya saja dalam bidang persenjataan nuklir, tetapi mereka juga ternyata mengembangkan teknologi antariksa. Yang pertama itu adalah Uni Soviet mengembangkan pesawat roket yang bernama Sputnik 1 dan juga Vostok 1. Kemudian di Amerika juga membuat roket yang bernama Apollo 11. Oke, kita perhatikan gambar berikut ini. Kalau kalian penggemar K-pop atau mungkin drakor Korea, nah kalian pasti mengetahui ya kalau misalkan K-pop dan drama Korea Selatan ini, jadi negara Korea Selatan itu merupakan pecahan dari negara Korea. Jadi bisa dikatakan dampak Perang Dingin ada salah satunya pecahnya Korea menjadi dua, yaitu Korea Selatan dan juga Korea Utara. Pada saat itu, Amerika dan juga Uni Soviet itu ternyata melakukan yang namanya proxy war atau perang tangan ketiga. Otomatis banyak sekali menimbulkan perang saudara termasuk di Korea. Maka kalau kalian lihat sekarang Korea itu ada dua, ada Korea Selatan dan juga Korea Utara. Selain dampak negatif tadi, ternyata ada juga dampak positif dari Perang Dingin. Kita bisa lihat di sini adanya perkembangan teknologi, yaitu teknologi persenjataan, kemudian antariksa dan juga spionase.
Kemudian untuk perkembangan ekonomi di sini ini adalah hal positif sekali bagi negara-negara berkembang, karena dengan adanya perang dingin ini ternyata negara-negara berkembang itu banyak sekali mendapatkan modal dari negara-negara yang bersaing ini. Oke, itu tadi pembahasan mengenai pengertian, kemudian latar belakang dan juga dampak dari perang dingin. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai peranan Indonesia dalam perang dingin. Pada saat itu ternyata memang sangat luar biasa sekali dampaknya perang dingin ini bagi negara-negara dunia ya. Dan juga ternyata di Asia dan juga Afrika ternyata banyak sekali negara-negara yang menolak keberadaan dari kedua blok ini. Tapi mereka sama sekali tidak berani untuk menyuarakan aspirasi mereka. Di sini ternyata Indonesia itu muncul sebagai negara yang memprakarsai diadakannya sebuah konferensi yang bernama Konferensi Asia Afrika. Nah, di sini konferensi ini bertujuan untuk membahas berbagai permasalahan yang terjadi di dunia, terutama permasalahan dari perang dingin ini. Selain itu, Indonesia juga membuat suatu gerakan yang bernama Gerakan Non-Blok. Jadi Indonesia itu secara tegas menyatakan diri bahwa dia menolak atau tidak mau berpihak terhadap kedua blok ini. Serta Indonesia juga mengajak seluruh negara-negara yang ada di dunia, contohnya misalkan Yugoslavia, India, Mesir, Pakistan, dan negara lainnya untuk ikut dalam Gerakan Non-Blok ini. Dan pada akhirnya ternyata gerakan non-blok ini terbukti membawa angin segar bagi negara-negara di dunia. Karena kenapa? Ternyata kedua blok ini akhirnya menyatakan diri untuk menghentikan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan senjata nuklirnya. Selain itu juga, Indonesia ternyata juga mempelopori penyelesaian masalah Vietnam dan juga Kamboja. Kemudian mengirimkan pasukan perdamaiannya yang bernama pasukan Garuda saat perang Vietnam. Ya, itu tadi pembahasan mengenai peranan Indonesia dalam perang dingin. Semoga tayangan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua serta menambah wawasan mengenai sejarah. Akhir kata saya ucapkan jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Thank you for watching, see you next time and bye-bye. Stand by, rolling and action. Ya, itu tadi pembahasan mengenai peranan Indonesia dalam